adik-adik, jumpa lagi dalam acara Renungan Kidi bersama Kak Valen. Nah adik-adik, hari ini kita mau bahas firman Tuhan, mau bahas cerita. Ada yang temu kangen adik-adik. Siapa ya kira-kira temu kangen? Siapa ya? Wah, kita berdoa dulu yuk sebelum kita baca Alkitab pagi hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah menyertai dalam kehidupan dan langkah kaki kami. Saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan, hadir di tengah-tengah kami ya Allah, sehingga kami boleh mengerti. Dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, siapa yang sayang sama mama dan papa? Banyak ya. Ada yang angkat tangan, nggak sayang sama mama papanya? Angkat tangan yang tinggi lagi ya, kakak tanya sekali lagi. Siapa yang sayang sama mama papanya? Ya, kakak juga sayang sama mama papa kakak. Ya, dan Santi sama Didi juga sayang sama mama papanya. Mereka mengasihi. Mereka bukan hanya sayang adik-adik, mereka menghormati. Kalau dinasehati, mau dengar nggak? Mau dengar adik-adik. Melawan tidak? Tidak ya. Santi dan Didi tidak pernah membantah orang tuanya. Ketika papa, ketika mama sakit, mereka menolong, mendoakan agar papa dan mama segera sembuh. Terus ulang tahun papa dan mamanya juga nggak pernah lupa adik-adik. Wah, Santi sama Didi hebat ya. Siapa yang di sini suka menolong mama dan papa di rumah? Wah, teman-teman Kidi hebat-hebat semuanya. Suka memperhatikan mama dan papa ya. Nah, adik-adik, Yusuf juga adik-adik sayang sama papanya. Dan Yusuf udah lama adik-adik nggak ketemu sama papanya. Dia akhirnya temu kangen adik-adik sama papanya. Mau tahu nggak sih lebih lengkapnya ceritanya? Nah, yuk adik-adik yuk kita baca Alkitabnya dari Kejadian 47 ayatnya yang ke-11 dan 12. Kejadian 47 ayatnya yang ke-11 dan 12. Lalu dilanjutkan ke ayatnya yang 27 sampai 31. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Udah pegang semua Alkitabnya kan? Kejadian 47 ayat 11 dan 12. Yusuf membawa ayahnya dan saudara-saudaranya ke tempat terbaik di negeri itu dan memberikannya kepada mereka sebagai tanah milik di tanah Mesir, di tanah Ramses seperti yang diperintahkan Fir'aun. Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan persediaan makanan sesuai dengan jumlah anak-anak mereka. Ayat yang ke-27 sampai dengan 31 ya adik-adik. Israel menetap di tanah Mesir, di tanah Goshen. Mereka memperoleh tanah milik di situ, beranak cucu dan bertambah sangat banyak. Yakub hidup 17 tahun di tanah Mesir, sehingga hari-hari hidup Yakub mencapai 147 tahun. Ketika ajal Israel mendekat, ia memanggil Yusuf, anaknya, dan berkata kepadanya, "Jika aku mendapat kemurahan hatimu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah mengubur aku di Mesir. Aku ingin mendapat perhentian bersama nenek moyangku. Sebab itu, bawalah aku keluar dari Mesir, dan kuburkanlah aku di kuburan mereka." Jawabnya, "Aku akan melakukan seperti katamu itu." Kemudian kata Yakub, "Bersumpahlah kepadaku." Yusuf pun bersumpah kepadanya, lalu Israel sujud di bagian kepala tempat tidurnya. Nah adik-adik, dari Alkitab aja kita udah tahu ya adik-adik ya, kalau Yusuf begitu mengasihi ayahnya. Ia meminta saudara-saudaranya untuk mendatangkan ayahnya kepadanya dari tanah yang jauh ke tempatnya Yusuf tinggal saat itu. Yakub akhirnya pindah kemana adik-adik? Pindah ke Mesir, di tempat yang sama dengan Yusuf tinggal. Saat bertemu, Yusuf memeluk, menangis, karena udah lama adik-adik dia tidak ketemu sama ayahnya. Siapa yo yang kangen kalau papanya kerja, terus suruh-suruh cepat pulang? Ada nggak ya kira-kira ya? Nah, Yusuf pun
membawa ayahnya dan saudara-saudaranya ke Mesir, diberikan tempat apa adik-adik? Diberikan tempat yang terbaik di tanah Mesir. Ia dalam Alkitab bilang, ia memelihara ayahnya dengan baik dan seisi rumah ayahnya dengan persediaan makanan yang cukup. Lalu Yakub memohon kasih dan setia agar jangan menguburkan di Mesir. Kalau bisa, kalau nanti Yakub sudah Tuhan panggil, dia mau dikubur di tanah bersama dengan nenek moyangnya. Yusuf berjanji gak adik-adik? Iya, Yusuf berjanji akan menjalankan pesan ayahnya. Yusuf ngebantah gak? Tidak ya adik-adik ya. Dia bersumpah akan menguburkan Yakub di tempat tinggalnya yang lama. Nah adik-adik, meneladani, mencontoh Yusuf yang begitu sayang, begitu berbakti sama orang tuanya. Nah adik-adik mau gak kita juga berbakti sama orang tua kita? Mau ya? Siapa yang mau melawan papa mama? Tidak boleh ya. Tidak boleh ngelawan papa, tidak boleh ngelawan mama. Harus patuh. Sayangi orang tua kita. Saat kita dari usia muda sekarang, kita mau menolong papa, menolong mama, membantu pekerjaan mama di rumah. Nggak boleh males. Dan yang lebih terutama adik-adik apa? Doain orang tua kita supaya sehat-sehat terus. Ya, hormati, kasih perhatian sama papa dan mama. Dan tidak boleh ngelawan adik-adik. Tuhan seneng sama adik-adik yang mengasihi orang tua. Dan pasti Tuhan akan memberkati. Jadi, pelajaran kita hari ini adalah sayangi papa dan mama. Jangan membantah. Oke? Ya, semua teman-teman gini good semuanya. Ya adik-adik, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar untuk mengasihi papa dan mama. Tuhan lindungi papa dan mama, berkati pekerjaan mereka. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi orang tua kami, menyayangi papa dan mama, dan kami boleh menjadi anak Tuhan yang tidak membantah, tidak melawan kedua orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini adik-adik. Jangan lupa ya, di-subscribe, di-like, dan dibagikan ke teman-teman yang lain. Tuhan memberkati. Bye-bye.